sesuai dengan topik saya yang sangat funny guy ini. Iya. Wede. Kita akan membahas manga-manga cowboy. Kita akan membahas manga-manga komedi. Ya, manga-manga komedi favorit dari kita ya, Bras ya. Sama yang gue suka banget tuh ekspresi wajah di karakter-karakter Grand Blue loh. Kayak kalau kaget tuh nggak biasa. Kalau kaget kan kayak kita kan gitu ya. Kalau Grand Blue tuh kayak gini nih guys, langsung absurd banget. Itu deh. Dia banyak parodi-parodi gitu, kayak misalkan dia memparodikan atau melakukan gerakan-gerakan di jurus-jurusnya Jujutsu Kaisen, terus atau Hunter x Hunter kayak gitu-gitu. Si Mesh ini nggak bisa sihir. Akhirnya dia cuma loncat ke atas, terus kayak kakinya itu digerak-gerakin kayak baling-baling gitu. Akhirnya dia kayak melayang di udara. Gitu. Kembali lagi ke channel perwibuan terkece, tersangar, terpemberani, yaitu Kasih Wibu. Sebelum kita memulai, seperti biasa kita harus menghirup energi perwibuan dulu, Bras. Yuk, let's go. Nah, sudah terisi wibu-wibu kita. Nih, sesuai dengan topik saya yang sangat funny guy ini. Iya. Wede. Kita akan membahas manga-manga cowboy. Kita akan membahas manga-manga komedi. Yoi, manga-manga komedi favorit dari kita ya, Bras ya. Yoi, rekomendasi yang tidak terlalu mainstream tapi recommended. Yoi, yang pertama ada satu manga klasik yaitu GTO atau yang biasa disebut Great Teacher Onizuka. Bagi kalian yang mungkin punya Netflix bisa nonton animenya di sana, tapi itu belum selesai ya. Kalau kalian baca mangganya itu masih jauh ternyata, masih separuh, gak sampai separuh deh. Itu GTO. Ini bercerita tentang seorang mantan berandalan ini geng apa? Geng motor. Ketua geng motor yang ditakutin di Tokyo. Jadi dia tuh anggota geng motor legendaris yang bertobat, bro. Dia pengen menjadi GTO itu, Great Teacher Onizuka. Jadi seorang guru. Ya, guru terbaik se-Jepang, bro. Nah, tentu saja dengan caranya dia sendiri. Karena dia bukan guru yang pintar ataupun orang akademis. Dia mendidik siswa-siswanya itu dengan cara-cara lucu. Nah, ini sumpah aku waktu baca mangganya ya, Bras, itu sampai sakit perut banget. Ngakak kocak. Yoi, soalnya banyak adegan-adegan lucu. Kayak di awal-awal tuh ada salah satu siswanya yang dia tuh bilang keluarganya tuh broken home, bro. Bapak ibunya itu gara-gara sibuk bekerja mencari uang, jadi akhirnya nggak pernah ngobrol-ngobrol dan harmonis sama anaknya. Akhirnya si Onitsuka ini datang ke rumahnya dengan membawa palu dan menghancurkan dinding-dinding rumahnya ini, bro. Biar bapak, ibu sama anaknya itu dindingnya nggak tersekat. Yoi, luar biasa. Ini banyak adegan-adegan lucu ya, sekali lagi. Jadi buat kalian yang butuh manga komedi yang jaminan membuat perut kalian mengocol, langsung aja cek GTO Onizuka. Iya. Rekomendasi manga kedua dari gue adalah 1000 Yen Hero. Nah, ini sedikit apa ya? Tidak mainstream. Karena ini manga yang aku temukan ketika mengubek-ubek manga-manga Jepang. Tapi buat kalian yang mau membaca bisa kok membaca. Ya bisa. Ya, ada Inggrisnya, ternyata ada Inggrisnya. Oh, iya. Jadi manga ini bercerita tentang dunia sedang dikuasai oleh kaiju, bro. Oleh monster-monster. Nah, untungnya bagi warga Jepang, hanya warga Jepang saja. Hanya warga Jepang khusus. Warga Jepang itu mendapat privilege perlindungan dari para heroes. Jadi kayak apa ya? Kayak One Punch Man lah. Jadi ada asosiasi hero dan ada banyak-banyak hero gitu. Nah, tapi lucunya di manga ini adalah setiap kamu berubah menjadi hero, itu kamu membutuhkan uang, bro. Jadi ada misalnya rate perubahanmu itu 100 yen per detik. Nah, jadi kamu kalau mau berubah jadi hero 1 menit, kamu harus menghabiskan 60 kali 100 yen, 6.000 yen.
Nah gitu. Dan untuk agen-agen pemerintahan itu mereka diberikan uang gratis. Jadi kamu bisa berubah hero kayak seenakmu lah. Sukanya. Yoi. Gak ada time limit. Gak ada time limitnya. PNS ini. Yoi, PNS. Nah bagi hero-hero swasta itu biasanya mereka harus membayar pakai uang mereka sendiri. Oh, swadaya ya. Yoi. Nah, banyaknya uang yang dikeluarkan per yen itu menunjukkan seberapa kuat kekuatan hero-mu gitu. Nah, karakter utama dari manga ini adalah Hiyasa Sen, seorang pelajar SMA yang dia itu tidak ingin menjadi PNS, tidak ingin menjadi agen pemerintahan. Oh. Dia ingin sebagai hero swasta yang menolong dengan uangnya sendiri. Nah, tapi ada ininya nih, ada kelemahannya dia. Apa tuh? Ternyata dia adalah hero terkuat, bro. Karena dia tuh rate-nya 1000 yen per detik. Oh, jadi kekuatannya itu tergantung orangnya. Maksudnya harganya tergantung kekuatan orangnya. Yoi, semakin kuat hero-nya semakin mahal harganya. Oh. Kalau yang hero ceper-ceper pemerintahan tuh cuman 100 yen, 10 yen. Kalau pemeran utama kita ini adalah 1000 yen per detik. Oh. Nah, tapi dia nggak punya uang, bro. Dia anak yatim piatu, bro. Oh. Jadi dia mengasuh adiknya dengan mengerjakan part time. Nah, dia juga nggak mau jadi agen pemerintahan karena dia menganggap bahwa menolong orang itu harus sukarela, bro. Oh iya. Jadi dia harus menolong orang menggunakan kekuatan superpowernya dengan uangnya dia sendiri. Jadi kayak Saitama, dia hero itu sebagai hobi. Yoi, jadi ada limitasinya dia itu uangnya dia carry, bro. Dia hero carry, hero terkuat cuman carry. Jadi di manga ini kalian bisa melihat adegan-adegan komedi di mana dia itu apa ya? Struggling. Aduh, aku mau berubah tapi nggak punya duit, bro. Sampai dia harus kayak kadang-kadang menerima donasi dari musuhnya. Jadi ada musuhnya itu manusia ini apa? Manusia toge, bro. Oke. Jadi bentuknya itu toge. Oh, absurd banget, lucu banget. Nah, manusia toge ini tapi ternyata monster terkuat selama ini di komik ini. Nah, dia itu saking kuatnya semua hero nggak ada yang bisa ngalahin, bro. Oh. Terus dia ketemu karakter utama ini, Yasase ini, dia sampai nantang, lu kok nggak berubah-berubah sih? Sini gue bayarin biar bisa berubah. Akhirnya dibayarin. Nah itu, jadi dia karakter utama kita ini biasanya cuma bisa berubah sekitar 0,5 detik atau 1 detik, ya 500 yen gitu. Saking dia tuh pengen cepat menyelesaikan pertandingan agar dia nggak mahal-mahal, bro. Karena dia harus tetap membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak telur, sayur gitu. Kayak Saitama banget lah pokoknya. Selalu nyari apa ya, sale-sale supermarket. Kuat tapi dia kere. Yoi, itu tuh. Rekomendasi ketiga, manga favoritku yang belum tamat yaitu Grand Blue. Woi, ini. Ya ini nih. Bukan Grand Blue Fantasi yang absurd itu ya, yang game HP itu ya, itu jangan ditonton animenya, ampas. Nah, manga ini bercerita tentang Iori, seorang mahasiswa baru yang ingin merubah image-nya, Pras. Jadi mungkin di SMA itu dia diem aja atau gitu ya. Yoi, dia ingin pokoknya aku ingin jadi pria populer di SMA di kuliahku ini. Nah, tapi dia harus tinggal bersama dengan dua saudaranya. Ya. Kebetulan dua saudaranya ini sepupu ya. Ya, sepupu. Kebetulan sepupunya ini adalah owner dari alat rental diving, penyelam. Nah, itu menyelam laut itu. Akhirnya Iori harus tinggal dan bekerja part time di sana juga. Yoi. Tapi tidak disangka-sangka ternyata banyak senior senior yang adalah anggota klub diving itu, dan kelakuan mereka tuh absurd gitu. Nah yang gue paling suka dari Grand Blue ini adalah apa ya, plotnya yang sangat absurd. Jadi dia itu lebih banyak minum daripada menyelamnya. Yoi, lebih banyak apa ya, mabuk-mabukan. Iya, dan melakukan hal-hal bodoh. Sama yang gue suka banget tuh ekspresi wajah di karakter Grand Blue loh. Kayak kalau kaget tuh nggak biasa. Kalau kaget kan kayak kita kan gitu ya. Kalau Grand Blue tuh kayak gini nih guys, langsung absurd banget. Itu deh. Dan image Iori untuk menjadi mahasiswa teladan yang disukai banyak orang itu langsung hancur guys. Dalam sehari. Yoi, karena dia ternyata
di hari pertama kuliah terbangun Bugil. karena sudah mabuk-mabuk bersama seniornya itu tadi. Aduh, absurd. Sumpah lucu banget ini. Jaminan ngakak banget sumpah. Yoi. Gue lebih ngakain daripada Gintama loh, bayangin. Gintama itu bagi orang-orang sana itu mungkin the best gag manga dan anime ya. Tapi menurut gue Grand Blue sumpah. Ada animenya juga kalau kalian mau. Ngomong soal Gintama, nah, rekomendasi selanjutnya ada dari mantan asisten dari kreatornya Gintama. Nah, ini judulnya adalah Skate Dance. Oh, oke. Ini tuh cukup underrated ya manganya. Tapi gue suka banget karena apa ya? Selain dia lucu, dia juga sangat heartful lah. Memberikan kehangatan di dalam hati kita ketika membacanya. Memberikan pelajaran hidup, guys. Yoi. Nah, jadi Skate Dance ini bercerita tentang 3 orang anak SMA, Bosun, Switch, dan Himeko. Nah, mereka bertiga ini membentuk sebuah klub di mana klub itu kegiatan sehari-harinya adalah membantu orang yang membutuhkan. Nah, jadi ceritanya berkutat seperti Gintama, mirip banget sama Gintama. Jadi ya mereka sehari-hari ada klien yang butuh bantuan, mereka akan bantu klien itu. Nah, lucunya adalah si Bosun, Switch, dan Himeko ini 3 orang dengan apa ya, pribadi yang sangat unik. Jadi kayak Switch ini dia nggak mau ngomong, terus dia ngomongnya lewat laptopnya. Jadi kayak voice-nya itu dari laptop dia ngetik itu, jadi muncul suaranya dari laptop. Nah, kayak gitu. Terus Himeko ini kayak mantan berandalan paling kuat di daerahnya. Terus dia suka banget sama lollipop dengan rasa-rasa yang aneh-aneh kayak gitu-gitu. Terus Bosun ini sebenarnya cerdas, tapi dia kayak socially awkward gitu loh, kayak kalau dipuji tuh dia kayak mukanya kayak gini nih, kayak aneh-aneh gitu. Nah, itu lucu banget. Di apa ya, kasus-kasus yang mereka alami juga lucu banget, dan banyak banget cerita-cerita yang gak lucu tapi itu tadi memberikan kehangatan di hati kita. Tuh buat ibu-ibu yang hobinya, waduh ini konten tidak mendidik, nah bisa langsung ke Skate Dance. Yoi, Skate Dance recommended. Yoi, manga mendidik anak Anda. Yoi. Dan ini juga apa ya, aman lah buat anak-anak. Jadi nggak porno-porno atau ecchi-ecchi gitu. Iya, nggak ada nudity ya kalau nggak salah. Nggak ya? ada. Iya, nggak kayak rekomendasi gue tadi. GTO sama Grand Blue tuh waduh nggak cocok ya buat anak-anak. Buat ibu-ibu tuh jangan dikasih ke anak-anak ya. Itu konten dewasa. Oke, selanjutnya yang kelima ada manga baru, cukup baru sih, dari Shonen Jump. Judulnya Bokuto Roboko atau Me and Roboko. Nah, ini bercerita tentang apa ya? Dia agak kayak parodinya Doraemon gitu. Jadi ada di dunia ini ada namanya Order Maid. Itu kayak robot maid itu apa ya? Pelayan gitu. Robot pelayan. Nah, itu biasanya kayak cantik-cantik, imut gitu-gitulah, kayak pelayan-pelayan di maid cafe gitu. Nah, cuman ini ada satu robot namanya Roboko. Ini bentuknya agak beda dengan maid yang lain. Yoi, bentuknya gendut gitu, kayak Doraemon lah. Kayak Doraemon gitu. Nah, terus tingkah lakunya juga nggak masuk akal, sumpah ini nggak masuk akal. Terus apa ya? Cukup absurd banget malah. Terus kayak ya ceritanya mirip dengan Doraemon. Ada anak yang kayak Nobitanya, ada yang kayak Giant-nya, ada Suneo-nya. Mirip banget, cuman dia banyak parodi-parodi gitu. Kayak misalkan dia memparodikan atau melakukan gerakan-gerakan di jurus-jurusnya Jujutsu Kaisen, terus atau Hunter x Hunter kayak gitu-gitu. Itu pernah jadi Kuroko juga deh. Iya, pernah. Jadi kayak kebanyakan sih manga-manga Jump ya, Shonen Jump yang diparodiin ya. Itu lucu banget sih. Tapi yang paling aku suka jadi ada 2 karakter yang mirip Giant sama Suneo. Nah, kalau di Doraemon kan mereka kayak ngebully Nobita gitu kan. Nah, kalau di sini mereka itu kayak tampilan itu kayak ngebully. Tapi ternyata mereka itu sangat care dengan si karakter yang Bondo Taira ini. Tokoh utamanya namanya Bondo Taira. Nah, itu 2 orang ini kayak best friend banget gitu loh. Tapi kayak orang-orang itu kalau ngelihat itu, wah ini bully. Padahal mereka sangat-sangat care dan perhatian dengan Bondo. Itu lucu banget. Oh iya. Dan ini masih underrated ya di Indonesia ya? Iya, masih baru banget soalnya. Yoi, dan bagi kalian yang nggak tahu, ternyata Boku no Roboko apa? Bokuto
Bokuto Roboko ini nomor 1 di Jepang ratingnya untuk Shonen Jump ya. Dia ratingnya bagus terus sih, tapi nggak tahu kalau nomor 1. Soalnya kalau di Shonen Jump kan dia banyak, ada One Piece, ada Dr. Stone gitu. Tapi kalau untuk yang gag mungkin dia yang paling baik sih sekarang. Yang paling konsisten lah ya, Ya, ratingnya di antara para Shonen Jump. Yoi. Mantap. Itu bagi kalian yang suka Doraemon bisa langsung cek Bokuto no Roboko. Nah yang terakhir, yang ke-6 ada, ini salah satu manga baru juga. Dia cukup parodi juga. Nah ini parodi dari Harry Potter. Oh gue tahu apa nih. Ayo, apa tuh? Pasti Muscle. Yoi. Muscle and Magic and Muscle. Oh, Magic and Muscle. Nah ini Muscle ini tokoh utamanya namanya Muscle. Bukan Muscle, Mash Burnett. Nah dia ini adalah seorang pemuda remaja lah yang hidup di dunia para penyihir. Jadi semua orang di dunia itu bisa sihir kayak di Harry Potter lah, tapi di dunia sihirnya doang. Kalau Harry Potter kan masih ada magel gitu. Tapi si Mash ini ternyata dia nggak punya sihir sama sekali. Yoi. Dia nggak bisa sihir apapun, nggak bisa sihir lah sama sekali, nggak bisa. Cuman dia orangnya sangat kuat dan apa ya? Secara fisik itu dia kuat banget. Kayak Saitama lah, kayak One Punch Man lah. Karena dia setiap hari makan suplemen, olahraga, dan juga makan cream puff. Makan cream puff. Makanan favoritnya cream puff. Nah, di sini ceritanya dia apa ya? Kayak di dunia itu orang-orang itu kayak takut sama orang yang nggak punya sihir. Jadi kenapa dia tuh? Belum tahu sih kenapanya. Mungkin dianggap aneh ya, suatu fenomena yang nggak lazim. Nah, makanya dia itu kayak pura-pura jadi orang yang bisa sihir. Nah, terus sempet dia ketahuan sama satu polisi gitu. Terus akhirnya ditawarin, ya udah kalau kamu mau kita rahasiain, terus tapi kamu harus sekolah di kayak Hogwarts-nya gitu, sekolah sihirnya di situ. Nah, akhirnya dia masuklah daftar di sekolah sihir itu. Nah, itu lucunya adalah ketika dia sekolah, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang kayak lagi pelajaran sihir-sihir gitu, dia ngelakuin semuanya tanpa sihir. Yoi. Nah, itu lucu banget sih. Cuman dengan pure strength, bro. Yoi. Kayak misalkan ada suatu adegan di mana dia harus belajar naik sapu terbang. Nah, itu kan sapunya kan dinaikin, terus orang-orang pada menggunakan sihirnya, terus sapunya keangkat sendiri gitu kan. Yoi. Nah, si Mash ini nggak bisa sihir. Akhirnya dia cuma loncat ke atas, terus kayak kakinya itu digerak-gerakin kayak baling-baling gitu. Akhirnya dia kayak melayang di udara gitu. Itu parah banget. Yoi. Jadi inti manga ini adalah bagaimana Mash ini menggunakan kekuatan muscle-nya untuk mengalahkan sihir-sihir di luar sana. Yoi. Epic banget, sumpah. Menjatuhkan stereotip. Yoi, menjatuhkan stereotip orang-orang bahwa orang yang tidak punya sihir itu tidak bisa apa-apa. Yoi. Luar biasa. Mantap. Ya udah itu aja guys, 6 komedi manga rekomendasi dari kita. Bagi kalian langsung aja komen di bawah manga komedi favorit kalian apa. Yoi. Nanti atau mungkin kalian mau kita bahas manga apa lagi. Langsung aja komen-komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe di channel Unlock Rusak. Karena habis ini kita mau ada giveaway loh. Giveaway 1 tahun Unlock Rusak. Iya loh. Mantap. Ya udah, sampai jumpa di episode kita berikutnya. Salam perwibuan. Bye.